Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat kekuatan, kesempatan dan kesehatan, nikmat hidup sehingga kita bisa merasakan nikmatnya beribadah di hari yang barokah ini, di hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kebaikan kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat rahimakumullah. Negeri kita Indonesia merupakan negeri yang begitu luar biasa, negeri yang mayoritas penduduknya muslim terbesar, negeri yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, negeri yang mayoritas pemimpinnya berasal dari kaum muslimin. Namun berbicara terkait dengan negeri yang sangat kita cintai ini, kita diingatkan kembali betapa banyak musibah demi musibah yang beruntun menimpa negeri yang sangat kita cintai ini. Ada musibah dalam persoalan kesehatan, bagaimana sampai hari ini virus COVID-19 atau virus corona belum berhenti, dan yang lebih parah lagi, yang harusnya bantuan dana sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat yang terkena dampak virus corona, justru kemudian para menterinya mereka mengkorupsi uang COVID-19 itu, uang COVID corona. Dan bahkan tidak berhenti sampai di situ. Jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana hari ini di awal tahun 2021 ada sebuah musibah yang tentunya ini menjadi duka kita bersama. Pesawat Sriwijaya mengalami kecelakaan yang tentunya menewaskan para penumpangnya. Begitu banyak jumlahnya, sampai puluhan orang. Tentunya ini merupakan musibah untuk kita bersama dan sekaligus menjadi pelajaran untuk kita bahwa sesungguhnya kematian itu apabila telah datang waktunya, kendati pun kemudian kita berupaya menjaga protokol kesehatan, karena di pesawat itu ketika seseorang akan naik ke dalam pesawat sangat dijaga protokol kesehatan agar kemudian mereka tidak terkena dampak virus corona. Tetapi justru mereka meninggal bukan karena virus corona, tetapi mereka meninggal karena ajal mereka telah tiba dan kemudian mereka direnggut secara berjamaah. Maka ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya bahwa sesungguhnya kematian itu datang secara tiba-tiba, merenggut dengan paksa dan menghentikan manusia dari perjalanan hidupnya selama di dunia. Dan dia tidak pernah menilah apakah dia itu adalah orang yang tua, muda, sehat, sakit. Dan sesungguhnya ketika kematian itu telah datang, maka tidak akan ada satupun yang dapat mengundurkannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka tentunya kita sebagai seorang muslim yang sangat meyakini bahwa sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini merupakan kehidupan yang sementara. Kehidupan yang kelak nanti, kehidupan kita itu akan berlanjut ke kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya kehidupan dunia yang kita tempati saat ini adalah batu ujian untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan sesungguhnya kami sengaja menjadikan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa sesungguhnya di antara kalian yang terbaik amalnya. Maka sungguh rugilah kita jamaah sekalian rahimakumullah, hidup yang sementara ini yang kemudian tidak akan pernah terulang lagi. Masa-masa muda kita tidak akan pernah kembali lagi. Masa-masa tua kita, masa-masa sehat kita, ketika telah datang masa tua dan kemudian telah datang masa sakit, maka tidak akan pernah datang kembali masa sehat-sehat itu yang dimana Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita semuanya sebagai batu ujian untuk kita. Di manakah seorang muslim yang benar-benar mereka memanfaatkan masa hidupnya di dunia ini untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya mereka kemudian mengabaikan berbagai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun."
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan untuk kehidupannya di hari esok, yakni kehidupan akhirat. Bertakwalah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala pertama memerintahkan kita, bahkan diulang 2 kali, wasiat takwa. Mengapa? Karena sesungguhnya seorang hamba ketika dia meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, maka sesungguhnya bekal yang terbaik ketika dia berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik bekal adalah bekal ketakwaan. Apa itu takwa? Itu seorang hamba ketika mengerjakan setiap apa-apa yang telah Allah perintahkan kepadanya dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk seorang hamba itu senantiasa memperhatikan kehidupannya di hari esok, yakni kehidupan akhirat. Karena sesuatu yang pasti akan menimpa kita, sesuatu yang pasti akan terjadi adalah kematian, sebagaimana saat ini kita jalani kehidupan kita. Maka seorang muslim tentunya yang meyakini bahwa hidup ini hanyalah sementara saja, yang kelak kemudian sesuatu yang pasti yang menimpanya adalah kematian, maka tentunya dia akan menyiapkan bekal yang terbaik, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat kepada Allah, melaksanakan setiap apa-apa yang telah Allah perintahkan kepadanya, seraya menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, bukankah cukup kita jadikan pelajaran betapa banyak orang-orang yang kita cintai, dan bahkan boleh jadi salah satu di antara kita, orang tua kita, nenek kakek kita yang sangat kita cintai di tahun-tahun yang lalu, tahun 2020 bahkan mereka telah meninggalkan kita selama-lamanya. Dan bahkan boleh jadi di tahun ini, boleh jadi ini adalah tahun terakhir bagi kita. Tidak ada yang tahu, karena sesungguhnya ajal itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seorang hamba ketika telah meninggal dunia, maka kemudian jenazahnya dimasukkan ke liang lahat, di mana seorang imam kemudian membaca doa, meletakkan jenazah, bismillahi ala millati rasulillah, bismillahi ala sunnati rasulillah, kemudian jenazah kita, orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia itu kemudian kita kebumikan. Dan setelah itu seorang imam kemudian mentalkinkan mayit tersebut. Apa tujuan seorang imam ketika dia mentalkinkan jenazah yang baru saja dikebumikan? Itu yang pertama adalah mengingatkan kembali si mayit. Karena sesungguhnya si mayit itu, jangankan apa yang kita perbincangkan, di atas kuburannya jejak kaki kita didengar oleh si mayit. Dan yang kedua, menjadi pengingat untuk kita yang masih hidup, bahwa kelak nanti kita akan menempati di tempat yang sama sebagaimana yang ditempati oleh saudara kita yang telah meninggal dunia. Ditalkinkan oleh seorang imam, ya Abdullah bin Abdillah, wahai fulan bin fulan, udhkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah. Ingatlah perjanjianmu dengan Allah ketika engkau keluar dari dunia hingga akhirat. Wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah. Wa anna mauta haqqun, dan sesungguhnya kematian itu adalah benar wahai saudaraku. Wa anna qabra haqqun, adanya alam kubur adalah benar. Wa anna adzabahu haqqun, adanya azab kubur adalah benar. Wa anna na'imahu haqqun, adanya nikmat kubur adalah benar. Wa anna su'ala munkar wa nakirin fihi haqqun, adanya pertanyaan 2 malaikat munkar dan nakir adalah benar. Wa anna ba'tsa haqqun, adanya kebangkitan dari alam kubur pada saat tibanya hari kiamat adalah benar wahai saudaraku. Wa anna hisabahu haqqun, adanya hari perhitungan terhadap amal-amal yang kita kerjakan selama hidup kita di dunia adalah benar. Wa anna syafa'ata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun, adanya syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Wa anna jannata haqqun, adanya surga itu adalah benar. Wa anna naru haqqun, adanya neraka itu adalah benar. Wa anna liqa'allahi li ahli al-haqqi haqqun, adanya pertemuan dengan Allah bagi ahlinya adalah benar. Maka seorang imam mentalkinkan jenazah tersebut untuk mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya telah ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir ke dunia ini, bahwa sesungguhnya tiada illah Tuhan yang berhak kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian
setiap yang bernyawa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim yang mengadopsi tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang sangat meyakini bahwa kehidupan ini kelak nanti akan berlanjut ke kehidupan akhirat. Dan seorang hamba ketika dia meninggal dunia, maka gajah ketika mati meninggalkan gading, dan manusia ketika dia meninggal dunia meninggalkan nama. Apakah kemudian kita dikenal di tengah-tengah kalangan para sahabat kita, tetangga kita, handai taulan kita, orang tua kita, orang yang paling terdekat dengan kita? Apakah mereka mengenal kita sebagai orang yang soleh, orang yang senantiasa menjaga tali silaturahim, orang yang senantiasa gemar berinfak dan bersedekah, ataukah sebaliknya kita adalah orang-orang yang lalai, di mana tetangga-tetangga kita kemudian mengenal kita adalah orang-orang yang senantiasa mengingkari berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kemudian mereka menjadi saksi sesungguhnya si fulan ini dia bukanlah orang yang soleh sampai kemudian malaikatul maut mendatanginya. Ataukah sebaliknya, orang-orang yang mengenal kita, para imam di masjid mereka mengenal kita, mereka mensolati jenazah kita dengan penuh keikhlasan, dan bahkan mereka mencucurkan air mata karena mereka merasa kehilangan. Mengapa? Karena mereka mengenal kita adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa hadir di masjid melaksanakan solat berjamaah, sehingga kemudian sahabat-sahabatnya yang rajin melaksanakan solat di masjid, yang rajin beribadah bersama-samanya, kemudian mereka mencucurkan air mata karena mereka merasa kehilangan sahabat yang soleh. Jemaah Jumat rahimakumullah. Maka sesungguhnya kita sebagai seorang muslim, kehidupan dunia ini hanyalah sementara saja. Saudaraku sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran Allah memuji seorang hamba ketika dia hidup di dunia dalam waktu yang lama, tidak ada. Bahkan seorang hamba ketika dia hidup di dunia dalam waktu 70 tahun, sesungguhnya diibaratkan hidupnya di dunia hanya sekitar 2 jam lebih. Mengapa? Karena penjelasan dalam Quran surat As-Sajadah, sesungguhnya 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jika sekiranya umur kita sampai 70 tahun, maka tinggal kita bagi 70 tahun dibagi dengan 1000 tahun, maka sesungguhnya hakikat kita hidup di dunia hanyalah sekitar 2 jam lebih. Dan penjelasan Allah dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 4, 1 hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Maka jika sekiranya kita hidup di dunia sekitar 70 tahun, maka 70 tahun dibagi dengan 50.000 tahun, maka sesungguhnya hakikatnya kita hidup di dunia hanya 2 menit lebih. Tetapi sesungguhnya kehidupan 2 jam lebih itu atau 2 menit lebih itu, inilah yang akan menentukan kehidupan kita di akhirat kelak. Apakah kita menjadi orang-orang yang selamat, yang kelak akan mendapatkan nikmat, di mana Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah, kita mendapatkan kenikmatan yang tiada tarah, ataukah sebaliknya kita adalah golongan yang lalai sampai kemudian malaikatul maut menjumpai kita, sampai kemudian kita menyesal dengan penyesalan yang seberat-beratnya diakibatkan karena kita adalah seorang hamba yang lalai. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya maka sesungguhnya menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang bahkan mungkin mengira kita sehat-sehat saja, sebagaimana kisah salah seorang keluarga, dia menunggu anak dan istrinya, anaknya 3 orang dan istrinya 1 orang masuk ke dalam pesawat. 1 jam sebelum pesawat itu tiba, dia sudah berada di bandara dengan penuh rasa cinta dan rasa rindu, menunggu saudaranya itu, menunggu istrinya dan anak-anaknya itu yang sangat diharapkan untuk melepaskan kerinduan. Justru kemudian dia mendengarkan berita bahwa sesungguhnya anak dan istrinya telah meninggalkannya selama-lamanya karena pesawat itu jatuh. Dan betapa banyak di antara kita juga mendapatkan kabar secara tiba-tiba, orang yang sangat kita cintai, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, dan bahkan anak-anak kita, tiba-tiba kemudian kita ditelepon, diberikan kabar bahwa sesungguhnya mereka telah meninggal dunia. Mereka meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, dan mereka kemudian tidak akan pernah kembali lagi. Jemaah Jumat rahimakumullah. Dan boleh jadi pula yang diberitakan itu adalah kita, yang hari ini kita sehat-sehat saja, dan sesungguhnya ajal itu datang secara tiba-tiba, tidak pernah menilai apakah dia adalah rakyat jelata, apakah dia adalah orang yang soleh, ataukah dia orang yang senantiasa ahlu maksiat. Maka sesungguhnya sepeninggal kita itu banyaknya orang yang mensolati kita, banyaknya orang yang mendoakan kita, banyaknya orang-orang soleh yang merasa kehilangan atas kepergiannya kita. Ketika kita meninggal dunia, maka tergantung dari amal-amal kita ketika kita hidup di dunia. Apakah semasa hidupnya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh,
Ataukah sebaliknya justru kemudian kita lebih banyak berkumpul dengan orang-orang yang lalai, yang ketika kita meninggal dunia mereka sama sekali tidak bersedih dan bahkan sama sekali mereka tidak mengirimkan doa kepada kita. Kita justru mengambil pelajaran bagaimana ulama kita, seorang hafiz yaitu Syekh Ali Jaber, seorang hafizul Quran yang menghafal Al-Quranul Karim dan mengajarkan Al-Quran di negeri yang sangat kita cintai ini. Kepergiannya ketika dia meninggal dunia ditangisi oleh banyak kalangan para ulama, ditangisi oleh kalangan para mubalik, ditangisi oleh kalangan banyak ustadz. Mengapa? Karena sesungguhnya dia dikenal sebagai ulama yang lurus, sebagai ulama yang senantiasa mengajarkan Al-Quran, sehingga kemudian banyak orang-orang yang soleh yang masih hidup di dunia ini, mereka bersaksi sesungguhnya Syekh Ali Jaber adalah orang yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengajarkan Al-Qur'anul Karim, dan kemudian kita berharap semoga kita menjadi bagian yang demikian, di mana ketika kita meninggal dunia, kita meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, kita diingat oleh saudara kita, oleh tetangga kita bahwa sesungguhnya kita adalah bagian dari golongan orang-orang yang saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.